Halo semuanya, kali ini kita akan bahas tentang gimana pengalaman belanja bahan makanan di pedalaman Australia selama pandemi dengan aturan 5 kilometer rules. Jadi aturannya itu kita hanya boleh keluar rumah maksimum 5 kilometer dari tempat tinggal kita. Dan kita pun hanya boleh keluar untuk keperluan-keperluan tertentu. Nah, ini berdasarkan pengalaman pribadi saya di Urimbah, New South Wales, Australia pada September 2021. Jadi pada waktu ini memang kasusnya lagi cukup banyak di New South Wales. Kalau tidak salah di beberapa hari lalu itu sampai 1.400-an kasus baru. Memang kalau dibandingkan sama Indonesia tidak seberapa, tapi orang di sini sangat takut dengan jumlah kasus segitu. Jadi mereka sampai lockdown dan aturannya pun sampai ketat sekali. Oke, sebelumnya perkenalkan dulu, saya Oscar Kanalim. Oke, nah stay at home rules. Jadi sebenarnya ini kurang lebih mirip sama PPKM yang ada di Indonesia. Jadi kita nggak boleh keluar, kita hanya boleh keluar kalau untuk kebutuhan-kebutuhan tertentu. Nah, apa aja sih kebutuhan-kebutuhan tertentu tersebut? Pertama adalah untuk beli makanan atau mungkin bahan makanan. Dan kita juga boleh untuk belanja misalkan barang-barang lain ataupun mungkin servis selama itu lokal. Jadi nggak boleh terlalu jauh gitu. Kedua, kita juga hanya boleh keluar kalau kita bekerja dengan dua syarat. Syarat pertama adalah pekerjaannya memang tidak bisa dilakukan dari rumah. Jadi contoh mungkin kalau kita sebagai koki atau chef di restoran, mau tidak mau kan kita harus ke restorannya untuk masak. Nggak mungkin itu dilakukan dari rumah. Tidak ada istilahnya work from home untuk kasus itu, gitu kan. Nah, yang kedua adalah bisnisnya memang diizinkan untuk dibuka. Jadi di sini aturannya untuk sekarang adalah semuanya tutup dan yang boleh buka hanyalah restoran, lalu supermarket, ya, dan juga seperti apotek. Sisanya, misalkan kayak untuk beli baju, beli tas, beli dompet, itu rata-rata semuanya tutup, dan mungkin kalau mau beli hanya bisa beli secara online. Nah, yang berikutnya, kita juga bisa untuk pendidikan, ya, for education. Tapi ini hanya kalau memang tidak memungkinkan di rumah. Permasalahannya adalah semua sistem pendidikan di sini, dari SD sampai kuliah, rata-rata sekarang sudah beralih ke online untuk menghadapi ya pandemi ini. Jadi sebenarnya ini sangat jarang direalisasikan keluar untuk pendidikan. Terus berikutnya, menghadiri interview atau mungkin assessment untuk pekerjaan. Ini juga sama, ini jarang banget direalisasikan karena rata-rata sekarang semuanya sistemnya online. Mau interview atau mungkin mau assessment semuanya online. Berikutnya, olahraga atau mungkin rekreasi singkat gitu ya, rekreasi singkat. Ini diperbolehkan tapi hanya boleh di local government area kita. Nah, local government area itu apa? Mungkin di Indonesia sama kayak kecamatan gitu ya. Jadi kayak satu daerah kecil gitu. Atau kalaupun kita terpaksa harus keluar dari daerah LGA kita, itu harus dalam radius 5 km. Inilah asal muasal namanya 5 km rules. Nah, terus berikutnya kita juga boleh keluar kalau kita ingin berobat gitu ya. Berobat termasuk juga untuk vaksinasi. Nah, sekarang kita lihat lebih detail aturan ketika kita berbelanja gitu ya. Pertama, tadi kita harus ada di LGA yang sama gitu ya. Jadi kalau saya di Urimbah berarti harus ada di Urimbah perbelanjaannya. Kalau misalkan harus di luar dari Urimbah itu harus dengan jarak 5 km dari rumah saya gitu. Nah, permasalahannya di sini kalau mungkin Sydney itu tidak terlalu problematik karena di Sydney itu cukup banyak tempat perbelanjaan ya. Apalagi kalau mungkin yang tinggalnya di tengah kota itu nggak akan masalah. Tapi kalau mungkin kayak pedalaman-pedalaman itu susah. Jadi kayak saya sendiri pribadi, Urimbah ini cuma punya 2 pusat perbelanjaan.
Satu di Tangerang, satu di Lisaro. Nah, permasalahannya adalah di sini, Tangerang itu 8 kilometer dari rumah saya. Dan itu beda LGA sama saya. Gitu. Jadi saya nggak bisa ke sana. Pilihan satu-satunya, ya sudah, tinggal ke Lisaro. Lisaro juga sebenarnya jaraknya juga cukup jauh gitu, 4 kilo. Dan dia hampir mendekati batas ambang tadi, 5 kilo itu. Gitu. Tapi ya untungnya masih di bawah 5 kilometer. Berdoa saja semoga tidak makin ketat aturannya, karena kalau begitu makin ketat, misalkan 3 kilometer di ujung-ujungnya, sudah tamat. Saya tidak bisa kemana-mana, paling kalau mau belanja harus online, mau tidak mau. Gitu. Nah, terus kedua, kalau misalnya kita jalan keluar menggunakan mobil pribadi, kita tidak boleh sharing dengan orang lain yang di luar rumah kita. Jadi kita nggak boleh bawa tetangga gitu, karena mungkin mikirnya, oh tujuannya sama, nggak boleh. Gitu. Nah, kita juga sebenarnya nggak boleh bawa keluarga sendiri juga, karena ada aturan ketiga, yaitu hanya satu orang, ya, only one person per household, yang boleh keluar untuk beli makanan. Jadi kalau misalkan saya keluar, maka semua yang di rumah saya itu nggak boleh keluar pada waktu itu, sampai saya kembali. Gitu. Oke, berikutnya, di sini kita boleh bawa dependent person, atau mungkin ya orang-orang yang nggak bisa ditinggal sendiri kalau di rumah. Contoh mungkin bayi, atau mungkin orang yang sudah sangat berumur, karena takut kenapa-napa, misalkan. Dan yang terakhir adalah kita harus langsung ke tempat tujuan. Jadi langsung harus ke toko tujuan, beli, habis itu pulang. Jadi mereka berharap kita jangan jalan-jalan, jangan muter-muter dulu, jangan lihat-lihat sekitar, gitu ya. Ya itu harapan mereka, walaupun sebenarnya susah juga kan ngebuktiin apakah kita memang lagi lihat-lihat atau memang kita lagi nyari barang yang kita butuhkan, gitu. Dan tentu saja sebenarnya ada aturan umum lagi, cuman tidak dituliskan di sini, yaitu kita harus pakai masker. Jadi harus pakai masker ketika kita keluar, masuk ke public transportation, transportasi umum, bahkan ketika kita masuk tempat-tempat umum, seperti supermarket dan sebagainya. Oke, ini kondisi di Urimbah ketika saya lagi menunggu bus untuk ke Lisarau-nya. Jadi kalau dilihat memang cukup sepi sekali ya. Tapi kebetulan cuacanya oke, jadi ya cocok untuk keluar dan berbelanja. Nah, ini kondisi bus ketika saya ke Lisarau. Jadi busnya ini kosong banget ya. Ini umum kalau misalkan kita tinggal di pedalaman dan lagi pandemi. Jadi busnya rata-rata penumpangnya cuma satu gitu. Milik kita sendiri akhirnya. Nah, ini ketika di Lisarau-nya. Jadi cukup banyak tempat makan seperti McDonald dan juga ada beberapa restoran. Kita juga ada supermarket yaitu Coles dan juga Woolies ya. Ini sebelah kanan. Nah, itu Woolies. Jadi Coles dan Woolies ini dua supermarket besar di Australia dan harganya mereka cukup bersaing. Mereka juga punya banyak promo-promo menarik biasanya. Oke, kebetulan waktu itu saya ke Coles. Nah, ini tampak dalamnya Coles. Jadi cukup besar dan lengkap. Ya, di sini orang-orangnya cukup banyak karena ya tidak ada hiburan lain. Tidak mau kalau ya stres dan sebagainya ya sudah pergilah belanja. Karena mereka nggak boleh ke pub dan sebagainya, mereka nggak boleh. Dan di sini di dalam ruangan ini kita semua harus pakai masker. Nah, berikutnya ketika saya masuk Coles tadi, saya perlu melakukan check-in dengan aplikasi. Jadi ada aplikasi dari pemerintah Australia dan itu mewajibkan kita untuk check-in. Jadi nanti hampir di semua tempat itu ada yang namanya QR code. Nah, ketika kita masuk, kita scan QR code-nya, lalu kita check-in. Tampilan aplikasinya kurang lebih bisa dilihat di sebelah kiri, gitu ya, sebelah kiri sini. Jadi kalau dilihat di sini ada waktu check-in-nya. Nah, kalau misalnya kita mau check-out, nanti kita tinggal pencet tombol check-out-nya. Kalau kita pencet tombol check-out, akan jadi tampilan yang sebelah kanan. Jadi ini seperti rekap histori. Kita di situ
dari jam berapa sampai jam berapa. Gunanya buat apa sih? Gunanya ini untuk contact tracing. Jadi kalau misalkan amit-amit ada orang yang positif COVID masuk ke calls pada waktu itu, maka semua orang yang check-in dengan aplikasi akan dinotifikasi, akan dikasih tahu, dan segera didorong untuk tes COVID, gitu ya. Jadi kalau misalkan amit-amitnya kita kena tertular, ya kita langsung tahu di situ. Oke, ini kasir. Jadi kasir itu ada dua, kasir konvensional dan self-service. Ini yang self-service. Jadi kita scan sendiri. Bayar pun kita bayar langsung ke mesinnya. Entah pakai kartu ataupun pakai cash. Ya sebenarnya bisa konvensional juga, cuman kalau pandemi ini lebih enak karena akan mengurangi interaksi dengan manusia. Oke, berikutnya setelah belanja saya ke McDonald gitu ya. Kenapa? Bosan cuy, makanannya makanan rumah terus. Jadi ya sekali-sekali lah kita ke restoran. Ini letaknya di depan Coles-nya. Jadi suasananya memang mirip kurang lebih. Nah, di sini juga sama, kita bisa order dengan cara konvensional, bisa juga dengan self-service, atau ya sendiri gitu ya, pakai aplikasi. Saya pilih yang self-service, ya karena untuk mengurangi interaksi dengan orang gitu ya. Dan setahu saya sistem ini juga sudah diterapkan di beberapa McDonald di Indonesia. Jadi mereka juga menerapkan mesin seperti ini. Ini kondisi McDonald-nya. Tepi sekali, cuma ada saya dan staff ya. Karena memang tidak diizinkan makan di tempat. Jadi di sini semua orang datang hanya untuk beli dan bawa pulang gitu. Jadi memang kosong, dan kalau dilihat di sini beberapa kursi diangkat ya. Ini kan kalau dilihat cuma meja doang nih di bawah nih. Jadi beberapa kursi diangkat, kecuali memang kursi-kursi yang tidak bisa dipindahkan. Jadi kayak yang di belakang itu kursi warna biru muda dan kuning itu kan nggak bisa dipindahkan, jadi ya tetap dibiarkan di situ. Tapi begitu kalau kita mau coba duduk, kita akan langsung diperingatkan gitu. Sama di sana juga kita check-in dengan aplikasi. Jadi di depan pintu itu ada QR code, kita scan, lalu kalau sudah selesai kita tinggal check out. Oke, seperti itu saja tentang pengalaman ya belanja bahan makanan selama pandemi dengan aturan 5 km rules. Jadi sebenarnya cukup menantang gitu ya kalau di pedalaman karena jumlah pusat perbelanjaannya jauh lebih sedikit juga gitu. Oke, terima kasih.